Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dan mahasiswa-mahasiswi serta masyarakat Indonesia dan dunia. Perkenalkan, nama saya Sumarto, dosen YN Curup, akan menyampaikan tentang buku yang sudah kami tulis yang berjudul Sekolah COVID-19, Pencegahan Bahaya Virus COVID-19 melalui karikatur dan komik. Mengapa melalui karikatur dan komik? Karena kami ingin menampilkan sesuatu yang unik yang bisa diterima dari semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan menjadi salah satu bentuk informasi kepada kita semua dalam hal pencegahan bahaya virus COVID-19 yang sudah banyak memakan korban, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Kita pada saat ini dan lagi heboh sebenarnya, yaitu penerapan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat oleh pemerintah yang sudah dimulai pada tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Informasi yang kami terima akan diperpanjang lagi. Melalui berbagai macam media informasi, salah satunya media sosial, banyak yang menolak penerapan PPKM ini dan banyak juga yang mendukung program pemerintah dalam hal melaksanakan PPKM ini. Bagaimana respon saya? Tentu yang pertama, kita harus mendukung program pemerintah ini dalam hal penerapan PPKM untuk lebih mengantisipasi bahaya dari virus COVID-19. Kemudian yang kedua, kita harus membangun narasi-narasi atau konten-konten yang positif dalam hal pemberlakuan PPKM. Mudah-mudahan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah menjadi salah satu bentuk ikhtiar dan doa kita agar virus COVID-19 ini semakin menjauh dan semoga tidak ada lagi virus COVID-19 ini, karena sungguh sangat membuat masyarakat menderita dan banyak menelan korban. Kemudian yang ketiga, PPKM ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini harus kita jadikan sebagai bentuk kita lebih peduli kepada saudara-saudari kita lebih produktif dalam hal berkarya, kita lebih bisa mensikapi sesuatu dengan bijaksana dan dewasa. Saya pikir itu respon saya terkait mengenai PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, sahabat semua, buku yang kami tulis ini diterbitkan oleh penerbit buku Literasiologi Indonesia dan didukung oleh YN Curup. Selanjutnya, bila kita membahas tentang sekolah COVID-19, maksud kami di sini kenapa menggunakan sekolah? Kita ingin memberikan pendidikan ya kepada masyarakat bagaimana mencegah bahaya virus COVID-19 melalui pendekatan karikatur dan komik. Selanjutnya, ini secara teknis kata pengantar penulis, kemudian kata pengantar Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, yaitu Bapak Dr. Rahmat Hidayat MAG MPD, kata pengantar penerbit Literasiologi Indonesia dari Ibu Dr. Emmy Kholilah Harahap MPDI. Daftar isinya ini, sahabat semua dimanapun Anda berada. Saya pikir ini lebih
aplikatif ya, bisa langsung kita terapkan di masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah bahaya virus COVID-19. Salah satunya di halaman 13 kita membahas tentang ayo cegah COVID-19. COVID-19, kenapa aku yang disalahkan? Ini sesuatu narasi yang unik ya. Kemudian ada tentang korban corona bertambah, social distancing, anak-anak lebih pahlawan berani melawan corona, belajar di rumah, dilema sholat Jumat di tengah wabah corona, kamu di rumah aja, kami masih bekerja di luar saja. Ini yang dialami oleh saudara-saudari kita, para pedagang kecil terutama ya. Walaupun pada masa pandemi mereka harus bekerja, karena kalau tidak bekerja mereka tidak bisa makan. Selanjutnya kuliah online, belajar online, libur panjang, balik kampung di masa pandemi COVID-19, tawaran belanja online yang semakin meledak ya pada masa pandemi COVID-19 ini, kemudian ujian nasional ditiadakan, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu, tetapi video ini akan bersambung membahas tentunya isi buku Sekolah COVID-19 melalui komik dan karikatur tentunya. Bisa kita lihat ya, ini salah satu puisi ya yang saya tulis tentang ayo cegah COVID-19. Lagi-lagi corona, mau lagi atau lagi, sadar atau tidak sadar lagi, wabah corona kemana-mana. Lagi dan lagi, ayo cegah juga, lagi dan lagi, pergi kemana-mana harus tahu lagi, pakai masker dan bawa sanitizer, pulang ke rumah cuci tangan lagi, pakai sabun supaya wangi, utama bersih lagi, bukan untuk saya, keluarga lagi, di rumah aja lebih baik. Tapi banyak juga yang kerja di luar, kalau di rumah anak istri tidak makan, bagaimana lagi? Di mana kamu semua? Kita bantu sesama. Kita satu tubuh juga, satu sakit semua merasa jua. Ayo cegah corona. Ini wabah yang berbahaya. Selamatkan keluarga, masyarakat dan bangsa. Ayo berdoa bersama, ayo berbuat bersama. Semua pasti berakhir indah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ini salah satu komik yang kami buat ya secara manual ya. Kami gambar, kami foto, kemudian kami buat di dalam buku ini. Ini sebenarnya apa ya? Percakapan yang sederhana ya. Saya akan coba bacakan. Kamu kenapa tidak pakai masker? Ini corona loh. Aku tidak takut. Kamu kenapa tidak cuci tangan? Ini corona loh. Aku tidak takut. Kamu kenapa tidak di rumah aja? Stay at home. Banyak cerita loh. Lalu apa ending dari cerita ini? Tiba-tiba orang yang mengatakan aku tidak takut, aku tidak peduli dengan bahaya COVID-19 ini, akhirnya dia kena. Akhirnya dia kena. Apa kemudian kalimat percakapannya? Kamu kenapa sakit? Apa kata orang yang sudah terkena COVID-19 yang tadinya tidak peduli dengan bahaya COVID-19? Sudah tahu, tanya lagi. Corona tahu, dia sedang diisolasi. Ini salah satu komik ya. Komik singkat sih. Nanti berlanjut lagi di dalam buku Sekolah COVID-19. Pencegahan COVID-19 melalui komik dan karikatur. Ini satu lagi kita akan coba sampaikan, COVID-19 kenapa aku yang disalahkan. Ya, kalau kita perhatikan ya, ketika ada muncul kalimat COVID-19 kenapa aku yang disalahkan, bagaimana jawaban atau respon dari kita?
Gambar ini adalah ide yang saya dapatkan dari istri saya yang coba mengatakan, kenapa COVID-19 yang disalahkan? Kenapa? Karena sebenarnya sumber dari timbulnya virus COVID-19 itu kan dari manusia juga. Benar juga, sahabat semua. Jadi apabila ada yang menyalahkan COVID-19, yang perlu introspeksi diri juga adalah manusia, kita-kita juga. Dr. Zaidul Akbar, dokter ya, Zaidul Akbar menyampaikan dari video yang di-share melalui YouTube dan media sosial, logikanya pernah beliau sampaikan, kendaraan Toyota dari Jepang yang membuatnya adalah Toyota, mulai dari hardware sampai kepada softwarenya, atau kita sebut juga lah onderdil dari kendaraan dari Toyota. Bila ada yang rusak, yang lebih paham mengganti ataupun memperbaikinya adalah Toyota sendiri. Ya seperti itu juga manusia. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia sakit, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan obatnya. Obatnya dari langit. Obat dari langit ada dan obat dari tanah ada. Sekarang bagaimana cara atau ilmu kita mengolahnya? Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan obatnya. Seperti kita banyak mengkonsumsi obat-obat dari tanah ya. Seperti jahe, kunyit, kemudian banyak mengkonsumsi ya madu. Ya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ya seperti kalau kita lihat ketika kita kekurangan vitamin C, kenapa kita minum vitamin C? Dalam kemasan produksi pabrik disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Ya tentunya kan kita langsung aja makan buah jeruk karena dari sana sumbernya. Jadi timbulnya beragam penyakit karena kita tidak melandaskannya pada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Konsepnya sederhana, seperti nenek kita di kampung, kakek kita di kampung, mengapa umurnya panjang di usia yang lanjut tetapi mereka tetap bugar dan sehat. Mereka tetap bugar dan sehat karena makan makanannya langsung dari tanah. Ia tidak menggunakan banyak media dari pabrik. Karena kalau sudah banyak media dari pabrik, ya tentu banyak tambah-tambahannya. Ini gambar yang kami buat, ya COVID, kenapa aku yang disalahkan? Nah ini salah satu ya gambar ya, sebagai bentuk introspeksi kita sebagai manusia. Karena datangnya virus COVID-19 ini ya tentu karena manusia juga. Kita harus bisa muhasabah diri. Terima kasih sahabat semua. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang buku sekolah COVID-19. Pencegahan COVID-19 tentunya melalui komik sederhana dan karikatur yang sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan terus berkarya.